Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik keadaannya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari kita menutup mata, kita beristirahat sampai pagi hari ini, kita boleh membuka mata kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hatimu, persiapkan seluruh hidupmu untuk kita mau bersama-sama menyambut Roh Kudus yang senantiasa memperbarui setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, pagi hari ini kami mohon pimpinan-Mu. Kami mau undang Engkau hadir dalam ibadah kami, memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Kami senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan ibadah kami mau serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang ambil bagian di dalamnya. Engkau yang akan senantiasa menyempurnakan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hatimu. Undang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Ada persekutuan yang erat dengan Allah, ada persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, sehingga kedatangan kita pagi hari ini mendatangkan berkat. Kiarala masyakarala parala 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 parala. Kiarala parala 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 masyakarala parala 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 parala. Kiarala parala 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 parala. Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Datanglah saat ini, penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan
Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sidang jemaat naikkan pujian ini. Datang Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, urapi setiap kami. Mengalirlah Engkau, penuhi setiap kami Tuhan. Mengalir pulihkan hidup kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu satu yang ku rindu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau, bawa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan.
kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kami perlukan. Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami undang Engkau Allah Roh Kudus. Kami undang Allah Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Menikmati pujian kami, menikmati penyembahan kami. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu, kami rindu menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Kami mau terus, Tuhan Yesus, merasakan kehadiran-Mu. Penuhi setiap kami. Kiara lama syakara lama syakara. Kiara lama syakara. Kiara lama syakara lama syakara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
perlahan-lahan kita bersama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, pagi hari ini kami mau satukan hati kami untuk kami boleh memuji Engkau dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dengan lebih lagi. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan roh kita supaya ada kegerakan terjadi, bukan dari diri kita tetapi sekeliling kita, lingkungan kita, negara kita, bahkan di dunia ini ada kegerakan yang luar biasa. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, amin. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari
mengaminkan bahwa di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Amin. Ya, sekarang katakan kanan kirimu, di hati saya Roh Allah bekerja. Di hatimu, tunjuk saudaranya, saudara. Di hatimu, saudara, Roh Allah sedang bekerja. Amin. Yes, mari kita katakan dengan iman kita, ini adalah tahun pembebasan. Mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari saudara dengarkan sangkakala Allah. Dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yom. Angkat suaramu. Sekali lagi katakan, saudara dengarlah. Dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun mari sembah Tuhan, katakan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, bukan hanya kita yang bebas, tapi banyak jiwa akan dibebaskan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Kita akan menyiapkan persembahan kita pada minggu ini. Ada persembahan, kolekte, dan persembahan untuk pembangunan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Ibadah Kamis adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 7 malam. Kita akan dilayani oleh Ibu Gembala, Pendeta Dr. Insinyur Evi Laksmi Wijaya. Pada hari Jumat, kita akan mulai dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami mengundang jemaat semua, Bapak, Ibu, tua, muda,
semua kita dapat datang dalam ibadah pencurahan Roh Kudus jam 7 malam yang akan dilayani oleh KPK Mujair Mutiara 1 dan Mutiara 2. Ya, lalu ibadah pada hari Sabtu 16 Mei 2026, ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang kedua jam 5 sore. Bapak dan Ibu yang hari Sabtu diperhatikan ya, jam 5 sore dilayani oleh KPK dari Youth. Lalu pada hari Minggu 17 Mei 2026 kita ibadah raya bersama dengan pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erwin Prasetya dalam ibadah raya pertama jam 6.30 dan ibadah raya kedua jam 9. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas selawat-Mu dalam kami memuji, menyembah Engkau. Kiranya tiba saatnya kami akan memberikan sebagian daripada milik kami Tuhan dengan tulus dan kasih. Terima kasih, layakkanlah Tuhan persembahan ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Saya rindu jemaat saja katakan, menyembah, kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan, memujimu, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa pujian kami, mengikutimu seumur hidup, di hadirat-Mu Tuhan, bahagiaku penuh. menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memujimu,
mata kalabasika. Ya barabataku kata kalabasya kamara mana malam jalan nama jalan wasya mana mana jalan waktu jalan wasya kabakata. Ina barabataku kilowata mana jalan wasya makan lama sata kabababa. Ina baba. Sungguh Tuhan, biarlah pada hari ini sekali lagi kami diyakinkan, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, Engkau Tuhan, Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Kiramata kaya rata kala masyubu guru masyana kanana. Terima takara wasikarama. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa lari dari kenyataan ini. Engkau sudah berikan nyawamu sebagai ganti nyawa kami. Kami yang seharusnya dahulu sudah mati, kehidupan kami gak ada apa-apanya, binasa. Tetapi Kau berikan hidupmu kepada kami supaya kami hidup. Serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu, Allah yang luar biasa. Biar kami hidup terus menerus, tidak pernah menjauh daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya, sesuatu yang luar biasa. Ya, terima kasih. Sesuatu yang luar biasa Tuhan tunjukkan pada setiap kita. Apa itu? Lewat Paskah kita diyakinkan, kita ditunjukkan bahwa kehidupan kita yang lama benar-benar telah digantikan dengan kehidupan Yesus. Kalau kita berkata simple saja, Perjanjian Lama menggambarkan, menunjukkan fakta bahwa di dalam darah ada nyawa. Oleh karena itulah kenapa dikatakan Tuhan mencurahkan darahnya buat kita, supaya kita hidup. Amin saudara, supaya kita hidup. Berjalan 50 hari kemudian dari Paskah, kita akan berhadapan di depan kita, yaitu Pentakosta. Orang Kristen meyakini Pentakosta sedikit berbeda tradisi dengan orang-orang Yahudi asli. Pentakosta buat kita adalah itu masanya ulang tahun gereja Tuhan. Ya, gereja pertama kali dilahirkan resmi ada di dalam sebuah komunitas, dikatakan adalah pada saat Pentakosta itu. Dimulai dari 120 murid sampai kepada 3.000 jemaat untuk di Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam rangkaian itu Tuhan tunjukkan bahwa pada saat Pentakosta itu terjadi, Roh Allah turun dan membuat setiap orang yang tadinya ketakutan kumpul doa bareng-bareng di kamar loteng. 120 murid mendapatkan keberanian untuk keluar dari situ dan memberitakan Injil. Memberitakan Injilnya gimana? Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Gimana Tuhan Yesus ada lewat sebuah rencana besar penyelamatan. Lewat sebuah rencana besar penyelamatan yang memang ditujukan
pada saat itu untuk setiap orang Yahudi, setiap orang yang percaya. Selama rangkaian Paskah sampai Pentakosta seperti biasa, ada bangsa-bangsa lain yang kumpul di Yerusalem untuk beribadah. Loh, kok bisa bangsa-bangsa lain? Iya, sebenarnya mereka adalah orang-orang Yahudi diaspora yang ada di bangsa-bangsa lain. Mereka tersebar karena apa? Karena penawanan, karena penjajahan oleh penjajah, oleh penawan, oleh kerajaan Babel, oleh Yunani, oleh Romawi. Mereka diambil, disebar ke daerah-daerah jajahan. Ada yang di Babel, di Babel sendiri, di sana ada Mesopotamia, ada Partia, di situ ada Media. Partia itu kalau saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ada Partia. Di situ sebenarnya adalah orang-orang Media Persia, Partia Persia. Ada Media, ada Elam. Elam itu yang sekarang disebut sebagian selatan dari Iran itu adalah Elam. Jadi ada banyak orang-orang Kristen di sana sebenarnya. Hari-hari ini, sampai hari ini ada banyak orang-orang Kristen di sana. Lalu dikatakan penduduk Mesopotamia itu bagian utaranya lagi. Lalu dikatakan ada orang-orang Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, ada Frigia, ada Kirene. Kirene itu mulai masuk ke daerah Afrika. Ada Ethiopia, ada Libya, dan macam-macam. Ada orang kumpul di situ. Orang-orang apa? Orang-orang Yahudi diaspora yang ada di bangsa-bangsa lain. Dan menurut aturan Taurat dikatakan 2 kali dalam setahun kamu akan datang beribadah kepadaku di tempat ini, di rumah ini, dikatakan seperti itu. Nah, itu di masa perayaan musim semi, yaitu mulai Paskah sampai mulai roti tak beragi sampai kepada Pentakosta, lalu mereka balik. Nanti mulai memasuki bulan September akhir, Oktober, mereka datang lagi ke Israel, ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah sampai kepada upacara hari raya Pondok Daun dan lain-lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang rutin dilakukan. Dan pada hari itu banyak orang-orang Yahudi diaspora beribadah di Yerusalem yang perlu mendengar kabar baik Injil ini. Amin saudara. Makanya 120 murid itu digerakkan oleh Roh Kudus dan mereka punya keberanian berbicara. Kalau mereka berbicara dalam bahasa Aram, sehari-hari orang Yahudi di Israel berbicara bahasa Aramaik. Pada saat mereka berbicara bahasa Aramaik, semua orang ya lumrah lah itu. Tetapi apa yang terjadi, 120 orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa tadi. Bahasa orang Partia, bahasa orang Kreta, bahasa orang Media, bahasa orang Mesopotamia, orang Elam. Semuanya mereka kaget, loh kok bisa dia ngomong bahasaku ya. Lalu mereka tertarik mendengarkan dan mendengarkan tentang berita tentang Yesus. Tentang nubuatan di perjanjian lama berbicara tentang korban mezbah, di korban bakarannya adalah anak domba, itu adalah Yesus. Mereka mendengarkan semua cerita itu dan mereka bertobat. Dan pada hari itu 3.000 orang percaya. Dan mereka akhirnya setelah itu kembali ke bangsa-bangsa mereka masing-masing. Karena mereka setelah mereka tinggal di sana nggak semuanya kembali ke tanah Israel. Semua ada yang mereka sebagian besar tinggal tetap ada di bangsa-bangsa sampai hari ini. Oleh karena itu orang-orang Yahudi ada di daerah India Utara perbatasan dengan Pakistan, itu ada orang-orang Yahudi. Di daerah mana-mana di seluruh dunia ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari situ akhirnya kita ngelihat orang yang kumpul di rumah kamar loteng 120 orang itu kumpul karena ketakutan juga. Kapan mereka ketakutan? Semenjak Yesus bangkit. Mereka ketakutan, mereka beribadah kumpul di daerah Emmaus gitu kan. Dikatakan mereka takut kumpul di situ. Mereka takut lagi kumpul di. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba karena Roh Allah turun atas mereka. Yang terjadi adalah keberanian yang daripada Tuhan ada di dalam mereka. Amin saudara. Modal mereka cuma satu, buka mulut, itu aja. Pada saat kamu ketemu dengan orang buka mulut, maka Tuhan yang akan berbicara dengan bahasa masing-masing itu lewat mereka. Amin saudara. Nah kita pun akan mengalami hal yang serupa.
Tetapi yang jauh lebih menarik di sini adalah karena menjadi berani itu. Hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Bagaimana kita ini mau menikmati sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Tuhan ngomong, kamu harus berani. Kalau kamu nggak berani, nggak dapat apa-apa. Hal kedua yang akan kita bicara adalah menjadi berkenan. Karena kamu berkenan, maka seluruh kehidupanmu, rumah tanggamu semuanya dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, kita akan buka dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu apa saudara? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau kita terjemahkan langsung dari dalam teks aslinya, kira-kira kalimatnya akan menjadi sedikit ada perbedaan. Tapi ini menarik saudara, ini bagus sekali. Dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Yehova Yireh. Karena pada hari ini, sampai hari ini, dikatakan, di gunung itu, dikatakan apa? Yehova Yireh. Dikatakan, Tuhan menyediakan. Kata-kata Yireh di sini menarik saudara. Berasal dari kata-kata, salah satu kosakatanya adalah ra'ah. Ra'ah itu artinya apa? Melihat, memperhatikan. Pada saat saya melihat ini saya katakan, kenapa pada saat semua orang mendengar Yehova Yireh, semua kita kepingin, benar enggak saudara? Oh, pada saat berkata, Yehova Jireh, kita kepengen hidupku diberkati, keluargaku dicukupi, semua keperluanku akan dicukupkan oleh Tuhan. Semua mau yang seperti itu. Tetapi kita lihat di sini, kenapa kok sampai hidup seseorang itu dicukupi, diberkati oleh Tuhan? Karena yang pertama tadi ditunjukkan apa ya? Ra'ah artinya apa? Tuhan lihat. Tuhan itu melihat. Tuhan itu memperhatikan. Saya jadi ingat apa yang pada satu saat Abraham di titik terakhirnya Tuhan langsung janji, tahun depan itu loh kamu punya anak. Pada saat Abraham usia 99 tahun, Tuhan ngomong sama Abraham apa? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yang saya mau lihat di sini adalah pada saat Tuhan ngomong hiduplah di hadapanku, mengingatkan saya pada ra'ah ini. Kata-kata hiduplah di hadapanku itu kalau mau diartikan orang zaman sekarang, kira-kira gini. Anda yang muda-muda mesti ngerti. Artinya apa? Oke, aku tuh ngawasi kamu loh. Ngerti? Aku lihat kamu loh. Jangan macam-macam. Kira-kira seperti itu. Nah, hiduplah di hadapanku, kalau kita kaitkan dengan Yehova Yireh ini tadi, yang muncul adalah apa? Perhatikan, Tuhan itu senantiasa melihat, mengamati kita. Makanya di situ Abraham gak teriak-teriak, Tuhan mana pertolonganmu, Tuhan mana, Tuhan gak perlu menunggu sampai Abraham teriak-teriak seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya tersedia. Tetapi kita lihat di dalam cerita fakta tentang pada saat Abraham dan Ishak naik ke Bukit Muria untuk apa? Beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Betul ya? Betul. Nah, kita di situ ada dua tokoh di situ. Siapa tokohnya yang pertama? Abraham. Yang kedua siapa? Ishak. Dua orang ini. Nah, kalau kita ngomong Abraham, jangan ditanya dah urusan iman dia oke banget, gitu kan? Urusan iman kita jangan tanya. Dia sudah berjalan beriman bersama dengan Tuhan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dia ngerti beriman tentang apa, prakteknya gimana. Beriman tentang apa, prakteknya gimana. Abraham tahu banget. Permasalahannya sekarang ada pada si Ishak. Ishak ini dalam urusan hidup beriman loh, gitu kan. Dia ini termasuk, kalau kita ngomong anak-anak muda, newbie itu berarti pendatang baru, gitu kan. Baru pendatang baru ini beriman. Tapi sebenarnya dia sudah tahu konsepnya, tahu. Ishak belajar dari Abraham tentang yang namanya iman. Lewat apa? Mendengar, gitu kan.
mendengar dari Abraham ayahnya tuh beriman itu begini begitu. Oh ya, oke, bagus, aku ngerti. Lalu Abraham mengajarkan kepada Ishak apa? Pengenalan akan Allah. Amin, saudara. Diajarkan pengenalan akan Allah. Jadi hari-hari itu, bahkan mungkin sampai hari ini juga, kehidupan orang-orang Yahudi itu juga seperti itu. Anak-anak kecil itu mengenal tentang Tuhan itu bukan di sekolah minggu, tapi mereka mulai mengenal tentang Tuhan sejak dari mana? Rumah. Siapa? Karena orang tua mereka yang akan mengajarkan terutama adalah ayahnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu perintah dari Taurat. Jadi seorang ayah itu harus menjadi imam, itu bukan cuma buat bangga-banggaan, kamu jadi imamku. Enggak gitu, saudara. Jadi imam itu benar-benar jadi imam. Di rumah dia akan memimpin doa, memimpin ibadah di rumahnya. Dia akan mengajari anaknya tentang Tuhan juga. Itu adalah seorang ayah. Ishak belajar tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan, tentang hidup beriman lewat ayahnya. Sudah punya pengalaman gak Ishak tentang beriman? Saya percaya sudah punya, cuma belum banyak. Sampai pada satu saat, pada saat Ishak melihat ayahnya tiap hari mempersembahkan korban bakaran, beribadah kepada Allah gitu kan. Ishak tuh tahu banget, oh mempersembahkan korban beribadah pada Allah seperti ini. Ada batu ditata, lalu di atasnya taruh kayu api, lalu setelah itu ditaruh persembahan di atasnya, lalu dipersembahkan kepada Allah. Itu yang terjadi. Ishak melihat sampai pada saat dalam perjalanan itu dia mulai curiga, Pak, ini apa enggak kurang ya? Gitu kan? Apa enggak kurang? Kita ini kan katanya mau mempersembahkan korban beribadah pada Allah. Gitu kan? Kejadian 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan gini, Ishak tahu, Ishak punya pengertian, Ishak punya pengetahuan tentang urusan mempersembahkan korban. Dia tahu banget. Makanya dia tanya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, dalam hal ini Abraham tahu nggak kalau diperintah oleh Tuhan mempersembahkan Ishak? Tahu nggak? Yang harus dipersembahkan siapa? Ishak. Tetapi hari itu dia menjawab Ishak seperti itu. Kira-kira Abraham berbohong atau jujur? Abraham jujur. Yang ditanya Ishak apa, saudara? Manakah anak dombanya? Benar kan? Kalau lu tanya anak domba, oh tenang, Tuhan yang dia yang sediakan, gitu kan? Tetapi di dalam perintah yang aku bawa, aku sudah bawa korbannya. Ngerti, saudara? Tapi karena kamu tanyanya anak domba, tenang aja, Tuhan nanti sediakan. Ngerti ya? Nah, jadi di sini nggak ada yang salah. Sampai akhirnya ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Saya percaya Ishak bantu nggak, saudara? Pasti bantu. Pada saat ambil batu ditata, ambil lagi batu ditata. Lu kan biasanya segini sudah cukup, enggak, tambah lagi. Mungkin hari itu Ishak agak heran. Kok mezbahnya beda, enggak kayak biasanya. Bener ya? Karena kalau ngomong domba gitu paling ukurannya paling 80 kali 80, itu aja. 80 cm kali 80 cm ditata naik tinggi, sudah beres. Ini kok beda juga, agak lebar juga gitu kan, kok agak panjang, kenapa ini gitu kan. Pokoknya ambil lagi batunya, ambil, ditata. Dia nurut aja, dia nurut perintahnya apa, kayu, susun kayunya. Setelah kayunya disusun, dia mulai lihat, aneh juga, ini gimana maksudnya, kok bentuknya beda gitu kan. Itu pasti menjadi satu pertanyaan, dan akhirnya dikatakan diikatnya Ishak.
anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kalau Anda yang hari ini yang masih muda-muda ini, yang masih usia milenial 25 tahun ke bawah gitu kan, kalau Anda yang jadi Ishak gimana? Sudah bantu-bantu tata-tata semuanya gini, sebenarnya dia curiga juga, aneh ini barang. Tiba-tiba dia dikatakan Ishak balik badan, Ishaknya diikat. Kalau itu Anda gimana saudara? Loh Pak, yang benar Pak, bukan aku Pak. Pak, benar kan? Loh, pikirnya mungkin salah, Bapak salah gitu kan, seperti itu. Tetapi Alkitab memang nggak mencatat, intrik itu nggak dicatat gitu loh. Kita nggak ngerti kenyataan, tapi apa yang terjadi? Anak itu diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api. Berarti sepertinya nih nggak ada perlawanan berarti. Cuma mungkin tanya, Pak yang bener Pak, ini gimana? Cuma dia nggak lari, mungkin gitu ya. Nah, yang terjadi sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat selanjutnya dikatakan tahan Abraham. Tuhan berkata seperti itu. Yang menarik dari Ishak ini, dia tahu tentang aturan peribadatan, dia tahu tentang aturan mempersembahkan korban. Benar ya saudara, dia tahu banget. Makanya dia tanya. Pada saat dijawab oleh bapaknya dia tenang. Tetapi yang saya lihat di sini adalah praktek beriman versi Ishak. Yaitu apa? Kalau ini memang untuk Tuhan dan ini sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, kalau memang tidak ada yang lain, kalau itu harus aku siap. Amin saudara. Dia menolak untuk menggagalkan proses. Itu pemberani. Dalam hidup kita ada banyak hal terjadi. Dalam kerja kelompok yang masih kuliah, gitu kan? Dalam pekerjaan kita, dalam perusahaan, bekerja dalam tim. Kadang-kadang ada satu situasi tertentu yang tidak bisa tidak dilalah, gitu kan, orang Jawa bilang gitu, dilalah. Yang ada aku di situ, yang harusnya berperan di sini, orangnya pas nggak ada, pas pergi. Yang disebut pemberani adalah kalau memang harus aku yang melakukan, aku siap. Karena kalau aku tidak ambil alih, aku tidak ambil bagian di situ, proses ini keseluruhannya gagal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, artinya apa? Ishak tahu kebenarannya seperti apa. Dia mulai sensitif, mulai bertanya, ini ada yang kurang ini. Pada saat semuanya itu sudah ada, tiba-tiba dia yang diikat. Saya percaya yang dipikirkan cuma satu, kalau memang gak ada domba dan harus aku siap. Amin saudara. Itu pemberani. Artinya apa? Berani kita untuk berperan dan untuk berkorban. Di dalam pelayanan banyak kejadian seperti itu. Situasi-situasi tertentu yang mana tiba-tiba gak ada yang lain yang bisa berperan di situ. Apakah kita siap? Dalam keluarga juga sama. Dalam keluarga juga sama. Pada saat keluarga itu berjalan, tiba-tiba ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan dan yang bisa melakukan hanya satu orang. Dan orang itu berkata, gak apa-apa papa, aku yang ambil alih. Artinya apa? Dia tahu yang benar mana, tetapi situasinya hari itu sedang tidak memungkinkan. Dan kalaupun itu harus aku yang mengambil alih pekerjaan itu, kalaupun aku yang harus berkorban di dalam situasi itu, why not? Kenapa enggak? Dalam banyak perkara kita temukan situasi-situasi yang terus-menerus seperti itu. Dan itu mengajarkan pada kita
untuk kita menjadi orang yang selalu siap. Orang Jawa bilang tidak ijir, ya, enggak, ini kan bukan urusanku, udah biarin. Tiba-tiba semuanya enggak menjadi kacau semua, udah biarin, kan bukan urusanku. Kalau sesuatu yang kelihatan enak, nikmat, semua orang pengen menggantikan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya penuh pengorbanan, disitulah kita dituntut. Tapi yang menarik apa, saudara? Yireh dikatakan ra'ah. Pada saat situasi seperti itu Allah melihat. Amin. Allah melihat Abraham, Allah juga melihat si Ishak. Dan Allah melihat semua skenario itu jalan seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang terjadi adalah apa? Tuhan langsung berkata, stop Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Sekarang aku tahu hatimu seperti apa. Pada saat Abraham menoleh, baru lihat, ada domba di situ, tanduknya tersangkut. Heran ya, tadi kok nggak ada. Kira-kira seperti itu. Yang menarik di situ adalah apa? Abraham ngomong, ini adalah Jehovah Jireh. Perhatikan, di dalam situasi apapun Anda harus tahu Tuhanmu itu memperhatikan. Amin. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut atas apapun juga. Perhatikan dan selalu percaya Tuhan itu melihat. Saya selalu punya prinsip dalam hidup saya, menjalani hidup beriman dalam pelayanan semenjak gereja awal mula dirintis. Begitu sulit, begitu korbannya, begitu luar biasa. Habis-habisan memang untuk Tuhan semuanya. Saya cuma satu percaya, yang namanya apa? Tuhan itu baik. Itu saya selalu percaya, Tuhan itu baik. Kenapa? Kok percaya Tuhan itu baik? Iya, Tuhan itu baik. Anda Bapak Ibu yang hari ini, yang punya anak, gitu kan? Yang punya anak, Anda bahkan mau berkorban apapun untuk anak Anda, betul kan? Untuk anakku bisa kuliah di tempat yang baik, untuk bisa hidup, untuk bisa punya modal, untuk apa? Kalau perlu orang tua terjun, ikut bantu, terlibat selalu. Semua orang tua seperti itu. Saya pun juga selalu berpikir seperti itu. Walaupun anak saya sudah bekerja, hidupnya enak, baik semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau orang tua itu masih bisa memberi, itu senang. Benar enggak, saudara? Orang tua bisa terus kasih, itu senang, saudara. Mungkin nggak ada bandingannya dengan penghasilan yang dia punya. Tetapi apa? Oh, kita bisa kasih, itu senang. Sekarang saya mau katakan, Tuhanmu itu lebih baik, jauh lebih baik dari orang tua paling baik di dunia manapun. Amin, saudara. Khawatir enggak kita? Harusnya enggak khawatir. Amin. Harusnya kita enggak perlu khawatir. Kita tahu dalam apapun yang kita lakukan, sesulit apapun keadaannya, toh Tuhan ikut lihat. Jehovah Jireh. Amin. Jangan berpikir Jehovah Jireh nanti Tuhan penuhi aku, Jehovah Jireh nanti Tuhan berkati aku, Jehovah Jireh nanti Tuhan memberkati aku, dan kelimpahan apapun. Perhatikan, awal mulanya di situ ditunjukkan apa? Allah itu memperhatikan kita. Amin. Allah itu memperhatikan kita dalam apapun juga. Dan dia itu Allah yang baik. Apapun yang bakal menjadi kebutuhanmu yang kau belum ngerti juga, Tuhan sudah siapkan semuanya. Nah, sekarang kita lihat gimana tuh bisa yang Tuhan siapkan di dalam kebaikannya itu bisa jadi kenyataan di dalam kehidupan. Yang pertama, menjadi pemberani. Berani take over kalau memang gak ada yang lain. Kalaupun itu harus kita yang berkorban, ambil bagiannya itu. Karena apa? Tuhanmu lihat. Percayalah, Tuhanmu lihat. Nah, sekarang saya mau aja semua lihat di dalam Kejadian 12 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan diperintah oleh Musa. Kebilangan pasal 13 ayat 30. Mereka pulang dari tanah pengintaian, gitu kan? Mereka pulang dari tanah pengintaian, mereka masuk kembali ke perkemahan, ngomong, ini tanahnya luar biasa. Ini lihat hasil buminya, luar biasa.
anggurnya segede ini, buah yang lain seperti ini. Itu tanah yang hebat, diberkati, limpah susu dan madunya. Memang betul. Semua orang senang, wah kita mau ke sana. Tapi ada orang-orang yang menyampaikan berita yang Alkitab ngomong busuk. Tapi penduduk negeri itu adalah penduduk yang memakan sesamanya. Kaget mereka, kanibal. Jahat, kejam. Mereka adalah orang-orang raksasa. Memang betul ada orang-orang raksasa di sana. Mereka adalah orang-orang raksasa, tetapi mereka membesar-besarkan masalah. Dikatakan apa? Kita ini seperti belalang aja di hadapan mereka. Akhirnya mereka yang tadi sudah senang, wah luar biasa, berarti tempatnya luar biasa, Tuhan kasih kita luar biasa. Iya. Yang terjadi adalah mereka ciut langsung hatinya. Wah berarti kita mati dong ke sana, janganlah. Nah itu namanya orang tidak pernah bersyukur melihat Tuhan yang baik itu. Mereka mulai mundur, mereka mulai memberontak. Di ayat 30 langsung dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa kok dia berani berkata seperti itu? Karena dia sudah tahu pakemnya. Pokoknya kalau Tuhan sudah ngomong lewat Musa, pasti jadi kejadian. Itu aja. Resikonya apapun aku gak peduli, pasti omongan itu betul. Itu yang terjadi, saudara. Itu Kaleb, dia berani. Tapi orang Israel ngamuk lagi. Udah bisa gini, nanti kita dimakan, nanti kita dibeginikan, kita binasa, tidak dapat apa-apa. Oke lah kalau gitu, kita angkat pemimpin yang baru, kita balik ke Mesir lagi. Wah, pemberontakan semakin besar. Ayat yang kelima dari bilangan 14-nya. Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat yang keenam dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata pada segenap umat Israel. Dikatakan apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Ayat 8-nya ini menunjukkan iman. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9-nya ngomong gini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini perkataan orang berani. Amin saudara. Perkataan orang berani. Perkataan orang tentara. Perkataan orang pemenang. Perkataan seorang pembebas. Dikatakan tadi kita nyanyi lagu tentang tahun Yobel. Harus seperti ini. Pokoknya dengar, kalau Tuhan yang sudah ngomong, maju. Nanti Tuhan berkenan sama kita. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, kita ogah-ogahan maju, Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, gak ada pertolongan. Itu yang mau dikatakan oleh si Yosua. Dia ngomong, jika Tuhan berkenan pada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Itu yang jadi poin. Ini menarik saudara. Pada saat akhirnya mereka sudah memasuki tanah Kanaan, Kaleb punya jatah tempat, areal yang namanya Hebron. Sampai sekarang masih ada Hebron. Jatahnya Kaleb adalah Hebron. Dan dia ngomong sama Yosua, kita sudah bantu-bantu yang lainnya perang untuk mendapatkan tanah mereka. Oke ya, sekarang aku mau masuk ke Hebron. Yosua ngomong, yang bener loh. Di situ ada bangsa-bangsa raksasa. Tetapi apa yang terjadi? Kaleb hanya cuma tahu dan meyakini kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti genapi. Kok bisa kamu yakin Tuhan genapi? Tuhan lihat aku. Amin saudara. Belajar mulai hari ini dalam hidupmu tiap hari. Tuhan lihat aku tiap hari.
Tuhan memperhatikan aku. Kalau ada yang kurang di dalam caraku berperang, kalau ada yang kurang di dalam tenagaku untuk berperang, masa Tuhan diam aja? Akhirnya yang terjadi adalah Yosua mau, ya udahlah. Dulu loh Yosua, waktu aku diperintah Musa umur 40 tahun. Sekarang sudah berjalan 45 tahun. Berarti usianya berapa? 85 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama seperti dulu. Kok bisa seperti itu? Itu yang saya katakan Yehova Yireh itu di situ. Tuhan melihat orang ini tulus dan orang ini mau mengerjakan itu. Apa yang kurang? Mungkin tenaganya, mungkin keterampilannya berperang, mungkin kelenturannya mengayunkan pedang atau apapun. Tuhan terlibat dalam semuanya. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Rasul Paulus menyimpulkan bagus sekali. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Rasul Paulus menyimpulkan kalau kamu itu seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini konsep Paulus sama dengan apa yang dipikirkan oleh Yosua. Kalau kamu berperang karena perintah Tuhan, kalau kamu bekerja, kalau kamu berkorban karena Tuhan, prinsipnya cuma satu, jangan pusing sama hidupmu. Kamu hidup atau mati, keluargamu hidup atau mati, cukup atau tidak, keluargamu digenapkan oleh Tuhan atau tidak. Prinsipnya adalah jangan pikirkan itu, maju berperang. Tujuannya supaya apa? Berkenan kepada komandannya. Kalau prinsip yang ada di pikiranmu adalah apapun yang harus terjadi dalam hidupku, korban apapun aku siap, yang penting komandanku suka. Amin. Yang terjadi apa kalau komandannya suka, saudara? Maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Maka Tuhan akan membawa kita kepada berkat yang sesungguhnya. Amin, saudara. Apa yang kurang dari kekuatanmu? Apa yang kurang dari keterampilanmu? Seperti Kaleb, saya percaya Tuhan ikut campur di dalamnya. Hari ini, saudara, mulai pikirkan bagaimana kita menjadi berani dan kita ini berkenan pada Tuhan. Baru kita berani ngomong, gak apa-apa, Yehova Jireh. Baru kita berani ngomong, Yehova Jireh. Tetapi orang yang penakut, gak mau ngapa-ngapain, doa gak pernah baca Alkitab, apalagi gak pernah lagi, saudara. Lalu berkata, Yehova Jireh, Yehova Jireh. Pertanyaan besar, bagaimana dia bisa bertahan di dalamnya? Hari ini kita melihat sebuah fakta. Sejarah peperangan ini adalah fakta nyata. Dan hari ini kita belajar, kalau engkau mau belajar berani di dalam kebenaran itu, kalau engkau mau berkenan pada komandanmu untuk menyenangkan dia, perintahnya apapun jalankan. Tuhanmu itu selalu melihat. Amin. Tuhanmu itu selalu melihat. Tidak akan ada yang kurang dari kau. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Dan saya percaya tahun ini sampai tahun ke depan semua orang berbicara situasi yang kurang baik. Tetapi kita tetap percaya selama aku berkenan pada Tuhan, maka Dia akan membawa aku masuk ke negeri itu. Tuhan yang akan memberikan negeri itu kepada kita. Amin. Tutup Alkitab, saudara. Haleluya. Kiramaya ratakabasi. Keberanian Allah Ishak. Dia selalu berpikir, aku tidak mau menggagalkan proses yang Tuhan sedang buat. Kalau aku yang harus terlibat berkorban di situ, oke deh, aku berangkat. Dia berani, tetapi otomatis pada saat dia berani, itu menyenangkan Tuhan. Amin, saudara.
Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus, dia berkenan pada komandannya. Kalau sudah berkenan pada komandannya, maka engkau yang akan dibawa Tuhan dengan cara Tuhan masuk ke tempat di mana kau seharusnya terima berkat itu. Amin. Bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Referen lagu ini ngomong, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Dan teramat baik bagiku. Semua yang aku alami bersamamu. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan gak mau bersama. Betul gak saudara? Wong aku suruh kamu ke kanan, kamu maunya kiri. Ya kamu jalan sendiri, gitu kan? Kalau kamu belok kanan, sejalan sama aku. Oleh karena itu kita belajar lewat lagu ini sungguh-sungguh meyakini, dikatakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan, aku ada hari karena Tuhan itu baik. Yes. Dikatakan bersama Tuhan kita melewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik selama-lamanya. Tuhan itu baik selama-lamanya. Dan firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu memperhatikan, makanya tangannya terulur. Tuhan itu memperhatikan, maka tangannya datang untuk menolong. Tuhan itu memperhatikan, maka dia terlibat di dalam hidupmu. Inamarabat sikaraya labasu dikaya labasyata karata karata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Maka Engkau terlibat karena Engkau melihat, karena Engkau memperhatikan, dan karena Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami di tempat ini hari ini, di atas maupun di bawah. Semua kami Kau lawat dengan kasih-Mu, lawat dengan roh-Mu, lawat dengan roh-Mu. Menjelang perayaan kenaikan Tuhan Yesus, pada hari-hari ini Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, Engkau bercerita pada murid-murid-Mu, Engkau meneguhkan, menguatkan murid-murid-Mu. Engkau berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan mengawalinya dengan kalimat, semua di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku, dan sekarang aku memandatkan kamu, pergi, jadikan semua bangsa muridmu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan percayalah kalian semua, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai, Dia pasti mengamat-amati, Dia pasti memperhatikan. Dan karena Dia baik, Dia pasti terlibat dalam hidupmu. Makasih Tuhan, terima kasih. Serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kau memberkati semuanya Tuhan. Turunkan keberanian, turunkan perkenanan Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan yang baik itu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Samuel, luar biasa. Anda diberkati, amin. Percaya, yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan kebutuhan saudara, amin. Dia adalah Yehova Jireh. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sesuai janji firman-Mu ya Bapa, Engkau memberkati kami. Terimalah segala berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau diberkati ketika engkau keluar,
ketika engkau masuk, ketika engkau memimpin rumah tanggamu, ketika engkau memimpin perusahaanmu, ketika engkau menguasai pelayananmu, dan ketika engkau memberitakan kebaikan Tuhan. Biarlah turun berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berlimpah-limpah sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.